Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pendidikan sangat dibutuhkan bagi anak-anak untuk mencapai kesejahteraan sosial, tak terkecuali anak-anak yang kurang beruntung baik dalam segi fisik maupun mental. Namun kenyataannya, anak-anak yang kurang beruntung dan berkebutuhan khusus menjadi anak yang dapat dikatakan mendapat pengecualian. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan model pendidikan yang memberi kesempatan bagi siswa yang berkebutuhan khusus untuk belajar dengan siswa lainnya yang tidak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi lahir atas dasar prinsip bahwa layanan sekolah seharusnya diperuntukkan untuk semua siswa tanpa pengecualian. Tujuan dari dibentuknya sekolah inklusi adalah untuk menekan dampak yang ditimbulkan oleh sikap eksklusif. Sekolah inklusi juga memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus dan kurang beruntung dapat mengenyam pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eksa Maulana dari kelompok 8. Saya di sini ingin menjelaskan inklusi sebagai upaya memprofesionalkan guru. Jadi di sini perlu diakui bahwa profesi guru, terutama di Indonesia saat ini, masih banyak yang perlu diperbaiki. Faktor yang paling menentukan adalah SDM. Semua permasalahan bersumber dari SDM, tenaga pendidikan. Saat ini pemerintah telah menentukan batas minimal strata atau S1 dari berbagai lulusan perguruan tinggi yang mencetak tenaga guru. Hal ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperkuat profesional guru. Selain itu, guru juga dituntut untuk terus mengembangkan kompetensinya seiring dengan tugasnya mendidik anak-anak bangsa ini. Salah satu pengembangan yang perlu dipertimbangkan oleh tenaga kependidikan adalah menambah pengetahuan tentang paradigma pendidikan inklusif. Mungkin sekian dari saya, akan disambung dengan Keisha. Hai, perkenalkan nama saya Karyani Keisha dengan NIM 18101231200014. Jadi, saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang inklusi sebagai upaya memprofesionalkan guru. Dampak dari munculnya paradigma pendidikan inklusif ini menambah poin penting dalam upaya memprofesionalkan guru, yaitu hal ini berkaitan dengan salah satu tuntutan seorang guru yang profesional adalah guru tersebut memiliki kompetensi untuk menangani peserta didik yang beragam. Paradigma pendidikan inklusif ini mengisyaratkan bahwa guru harus mampu menangani berbagai macam kondisi siswa, baik kondisi secara intelektual, psikis, fisik, latar belakang budaya, dan lain sebagainya. Karena ketika berhasil menangani siswa yang biasa, itu merupakan hal yang biasa. Namun, ketika berhasil menangani siswa yang luar biasa, itu juga akan menjadi hal yang lebih luar biasa. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Norma Febrianti dengan NIM 181012322014. Di sini saya akan menjelaskan tentang inklusi sebagai upaya mengembalikan sekolah umum atau reguler sesuai dengan jalurnya. Kebanyakan orang berpandangan bahwa sekolah umum atau reguler diperuntukkan bagi anak-anak yang normal atau anak yang tidak memiliki kelainan ataupun kebutuhan khusus. Sepertinya sekolah umum atau reguler hanya miliknya bagi mereka yang normal saja. Padahal jika dikaji dari makna bahasa Indonesia, sekolah umum atau reguler seharusnya milik bagi semua orang. Umum atau reguler berarti untuk umum. Berpijak dari kesalahan memaknai umum atau reguler tersebut, maka segala upaya ataupun kegiatan yang mengarah hanya kepada kepentingan untuk anak-anak yang normal saja. Segala hal yang seperti kurikulum, sarana dan prasarana, penyediaan, maupun peningkatan SDM tenaga pendidik, proses pembelajaran, evaluasi, dan sebagainya tidak mengarah untuk pembelaan kepada masyarakat secara umum tanpa kecuali. Mereka yang kebetulan tidak memiliki atau tidak termasuk dalam kategori normal tersebut maka tersisihkan untuk mendapatkan layanan pendidikan di sekolah umum atau reguler. Pemenuhan sarana dan prasarana
yang akses untuk semua orang tentu merupakan keharusan yang harus segera dipenuhi. Memaknai sekolah umum atau reguler bisa dianalogikan dengan fenomena fasilitas umum lainnya seperti puskesmas, jalan umum, kantor pos, dan sebagainya. Fasilitas tersebut tentu bisa diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Pendidikan inklusif berharap sekolah umum justru menjadi alat untuk memerangi tindak diskriminasi sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk masyarakat yang ingin belajar tanpa kecuali, termasuk mereka yang secara kebetulan tidak yang memiliki kebutuhan khusus. Analogi lainnya tentang pendidikan inklusif bisa diambil dari profesi di bidang kesehatan. Salah satu lembaga yang menangani kesehatan masyarakat yaitu rumah sakit umum. Walaupun dimaknai sebagai rumah sakit umum, namun tidak hanya dokter umum saja yang bekerja di sana. Dokter-dokter spesialis dan tenaga-tenaga lain yang diperlukan tetap direkrut untuk menangani mereka yang mempunyai penyakit spesifik. Analoginya memang tidak sama persis seperti tersebut. Namun setidaknya semangat untuk memenuhi segala fasilitas dan SDM di sekolah umum tetap menjadi hal yang penting untuk mewujudkan sekolah untuk semua atau dalam istilah PBB yaitu Education for All. Ya, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Disepti dari anggota kelompok 9 dengan NIM 1810123210036. Di sini saya akan membawakan materi tentang inklusi sebagai paradigma layanan pendidikan yang bermutu. Suatu pendidikan kita harus didasari oleh sebuah proses. Tidak akan ada pendidikan yang bermutu tanpa adanya sebuah proses. Pendidikan inklusi sangat memperhatikan anak, meletakkan fleksibilitas dan kebutuhan anak sebagai sesuatu yang utama. Pendidikan inklusi adalah sebuah label sekolah adalah sebuah label sekolah, namun merupakan fenomena paradigma layanan bagi anak-anak bangsa yang menginginkan pendidikan yang adil, bermutu, dan tanpa diskriminasi. Sekolah yang menjalankan paradigma pendidikan inklusi sebaiknya tidak mencantumkan label inklusi. Kenapa jangan dilabelkan label inklusi di sebuah sekolah, nama sekolah itu? Karena akan menimbulkan hal-hal diskriminasi bagi siswa normal lainnya. Jikapun ingin mencantumkan, alangkah lebih baiknya hanya melalui visi dan misi sekolah itu saja. Karena melalui visi misi tersebut maka akan menjadikan sebuah alasan sekolah itu memiliki layanan-layanan yang inklusi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.